Cerita ini terinspirasi dari istri seorang bos, yang cukup lama menikah tapi belum dikaruniai momongan. Setelah mendengar cerita pembefantunya, ia tertarik untuk menkobanya. Tapi akhirnya malah keterusan. Sebelumnya minta maaf, jika dalam cerita ini ada kata atau istilah yang kurang pas. Semua itu sekedar untuk mengungkapkan rasa, gak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Meski terinspirasi dari kisah nyata, tetapi kisah ini dikhususkan sebagai hiburan belaka. Yuk, dimulai ceritanya. Jangan sekali-kali sok meremehkan orang. Begitu pesan mendiang ibu ketika masih hidup. Kuingat selalu pesan itu, meski sekali waktu ada lupanya. Yah, namanya manusia pasti gak luput dari salah dan khilaf. Iya kan? Itulah pengalaman menarik dalam hidupku, dan kujadikan pelajaran berharga untuk tak mengulangi lagi. Sebab, gara-gara sikapku yang sok meremehkan itu, justru aku dibuat malu oleh tukang kebunku sendiri, lantaran jadi aku yang sering ngajak nyirami tamanku yang kurang subur. Ia yang kuanggap gak ngerti apa-apa, justru ia yang punya segalanya. Nah tuh, makanya jangan sok-sokan kan. Namaku Dewi Anya, biasa dipanggil Bu Anya. Umurku 30 tahun dan sudah menikah. Tapi, selama 5 tahun pernikahanku, kami belum dikaruniai momongan. Karena saking pinginnya punya anak, sudah 2 tahun ini aku resign dari kerja, dan kini aku benar-benar istirahat. Kegiatanku cuma ikut arisan bersama kaum selebrita, atau main-main ke mall, atau ikut senam kebugaran dan kesehatan. Suamiku, Mas Bimo, seorang manajer dari salah satu perusahaan swasta nasional. Jadi soal materi gak kekurangan apapun. Aku punya 2 pembantu di rumah, Mbak Yanti dan Mas Pitono. Mbak Yanti umurnya sekitar 38 tahun, tapi maaf, sudah yan dia dengan anak 1. Sudah 7 tahun ditinggal suami yang katutwi doan Lio. Orangnya sedikit gemoy tapi lumayan cantik. Beliau kupasrahi urusan dalam rumah. Pokok bagian KDS, maksudnya, kasur, dapur, dan sumur. Sedang Mas Tono umurnya masih sekitar 26 tahun, masih bujang. Perawakannya kremfeng, tapi lumayan, ada manis-manisnya gitu. Ia bagian pekerjaan luar, kebun, taman, dan ngurusi perbaikan apabila ada kerusakan. Meski kremfeng, tapi fisiknya sehat dan kuat. Anaknya rajin bekerja, dan nurut perintah majikan. Pagi itu, setelah Mas Bimo berangkat ke kantor, aku sengaja menyibukkan diri di dapur. Yah, sekali waktu aku harus ngontrol kerjaan Mbak Yanti sambil ngajak ngobrol kesana kemari, maksudku biar nambah semangat kerjanya. Emang aku gak begitu pasang jarak sama beliau. Kupikir, sesama wanita pada prinsipnya sama saja. Hanya karena status saja yang membedakannya. Makanya, kalau sudah mau ngobrol, yah biasa aja gitu, guton sambil dengerin barangkali ada masukan yang baik darinya. Bak, 7 tahun menjandia apa gak pingin nikah lagi? Tanyaku sambil gurau. Males bu, takut ditinggal lagi, ujung-ujungnya sakit hati. Jawabnya kayak frustasi gitu. Lah, kan Mbak Yanti masih muda toh, eman lo mbak kalau dianggurin. Kataku lagi, biar aja bu, enak dianggurin, malah gak ada yang ganggu, awet lagi.
Gimana kalau aku jodohin sama Mas Tono aja Mbak, kan enak, sama-sama kerja di sini, gajinya utuh. Makin seru aja gurauanku. Ah, ibu mah ada-ada aja. Mana aja Mas Tono mau sama Yan, dia beranak satu, udah tuwir lagi. Jawabnya sambil tertawa. Enak loh Mbak, masih bujang dia, kan gak ada yang ngelarang. Lagian dapat yang masih ORI kan berarti hebat. Gitu kan godaku lagi. Ya emang enak Bu, hebat lagi em. Aku kaget, dan tambah penasaran. Aku curiga, jangan-jangan Mbak Yanti udah pernah titik-titik sama Tono, gitu. Kok Mbak Yanti tahu sih? Ayo udah ya sama Mas Tono. Jujur Mbak, daripada nanti tiba-tiba melendung, kan malu. Kataku sambil tertawa pula. Apaan sih ibu ini? Ya enggak lah Bu. Tapi kok Mbak Yanti tahu kalau Tono itu hubat? Hayo ngaku dong. Desakku makin penasaran. Maksud Yanti itu, Yanti pernah tahu Bu, suatu ketika Yanti itu masuk ke kamarnya Tono mau minta kunci gudang, mau ngambil alat dapur. Setelah kubuka, Tononya lagi tederer. Tapi maaf Bu, Tono itu hanya pakai seragam berbahan dasar dari kulit asli, gak tahu juga tuh, kenapa kok begitu. Kebiasaan kali. Yah, kelihatan deh olehku, gitu Bu. Terus aku cepet-cepet aja keluar. Lah terus Mbak Yantinya gak pingin atau gimana gitu. Mbak Yanti diam sejenak, kemudian ngomong begini, dia itu beda banget sama perawakannya loh Bu. Maksudnya gimana sih Mbak? Tanyaku. Maaf ya Bu, kan dia itu kremfeng, tapi super benjet gitu deh Bu. Pokoknya bikin susah tidur Bu. Malah kayak gitu kan jelasnya. Mulanya, responku biasa-biasa saja. Kuanggap itu cerita yang tak perlu aku tanggapi. Mungkin Mbak Yanti aja yang lagi kepingin, jadi berhalusinasi. Tapi siapa sangka saat menjelang tidur, anganku jadi ngebayangin Tono dengan segala keistimewaannya. Ah, ngapain aku jadi kepikiran sama anak ini? Tapi boleh juga tuh kalau emang dia punya itu. Tapi gimana caranya ya? Masak majikan minta ke PM Fantu, gengsi dong. Gitu kan pikirku. Nah baru pagi harinya, ketika Tono lagi kerja potong-potong rumput di taman, aku coba samperin dia, alasan palsunya yang ngontrol pekerjaannya aja. Tapi sebenarnya aku pingin ngebuktiin omongan Mbak Yanti yang katanya, super, itu. Maka, aku yang biasanya jarang banget sama Tono, kini aku coba ajak ngobrol sambil dia bekerja. Sering kali aku meliriknya, dan tanpa kusadari telah kutemukan bayangan itu, yang melingkar penuh, karena ia lagi pergi holoran aja. Benar emang kata Mbak Yanti, iya nih suatu yang agak beda. Aku pun coba bertanya, Mas Tono kok belum nikah sih? Belum Bu, belum ada yang mau. Jawabnya malu-malu. Terus, tiba-tiba aku bikin pertanyaan pancingan, tapi, kenapa Mbak Yanti kok pernah mes ke kamar Mas Tono? Mendengar pertanyaan itu Tono kaget luar biasa. Ada ekspresi takut, sampai mukanya memerah. Hayo jujur Mas, ngapain? Desakku lagi. Dia malah mendekatiku sambil ada beban dalam dirinya kemudian ngomong, sumpah, baru sekali aja Bu, itu pun Mbak Yanti yang ngajaknya. Jawabnya sambil greweli. Jangan dipecet ya Bu, Tono janji deh gak akan ngulangi lagi. Aku gak akan mecet kok, asal Mas Tono jujur,
Hayo sudah berapa kali? Sekali aja Bu, mau 2 kali tapi gagal. Waktu itu ibu tiba-tiba ke dapur, kemudian Mbak Yanti langsung keluar. Jelasnya, ya udah, jangan diulangi lagi ya, kataku, kemudian aku masuk rumah. Kurang ajar Mbak Yanti, beraninya bohongin aku, berarti aku udah kalah 1 langkah dari dia. Begitu isi pikiranku. Malamnya, rasa penasaranku makin mengusik otakku. Suamiku lagi dinas luar kota seminggu, dan ini baru dapat 2 hari. Sebenarnya ada rasa malu dan ragu untuk nyamperin Tono. Gitu kan? Tapi dorongan rasa ingin tahuku rupanya telah mendominasi perasaanku. Aku pun melangkahkan kaki ke belakang sambil ngecek keadaan. Ton, udah tidur ya? Suaraku agak kukencengin seperti marah gitu. 2 kali aku panggil, baru pintu terbuka. Oh ibu, maaf bu, Tono gak dengar, silahkan kalau ibu mau masuk. Katanya dengan gugup. Aku pun duduk di kursi kecil yang kusediakan di kamarnya. Maaf ya bu, Tono mau ganti dulu, takutnya gak sopan di depan ibu. Gak usah Ton, biar gitu aja. Bener juga nih, ini anak lagi ngebayangin sesuatu, lah tuh towernya lagi menjulang. Batinku, kamu abis nonton film ya? Tanyaku agak keras. Iya bu, maaf cuma sekedar hiburan bu. Cari hiburan, tapi kenapa harus nonton film? Tanyaku makin kehilangan arah. Terus gimana bu, kan cuma itu yang Tono bisa lakukan. Jawabnya makin minder aja. Kan ada Mbak Yanti, juga ada saya. Maksudku ada Sa. Haduh, tak sadar kenapa tiba-tiba kok ngomong begitu. Tono pun keligatan kaget dan melongo aja. Maksud ibu gimana sih? Tanyanya, ganti dia yang penasaran. Katanya kamu pernah sama Mbak Yanti, kenapa gak lebih dulu sama saya? Lagi-lagi mulutku keperucut ngomong. Entah, kenapa aku jadi nervous banget. Lah, mana Tono berani bu, Tono hanya pingin kerja aja bu di sini, gak berani macem-macem, apalagi sama ibu, itu bagai pungguk rindukan bulan kan bu. Cukup, bentakku, meski cuma di bibir aja. Coba kamu kesini, pintaku lagi. Tono pun dengan ragu menghampiri dan berdiri di depanku, tapi tiba-tiba tengganku meraihnya. Kamu aku beri kesempatan, tapi jangan sekali-kali kamu buang dendam, paham? Maksud ibu gimana sih? Tono suruh ngapain gitu maksudnya? Jangan sok gak paham, ibu minta kayak Mbak Yanti, tapi jangan bikin kotoran, harus buang di tempat sampah, dong pora. Kataku lagi dengan nada agak tinggi. Akan aku usahakan bu. Tapi kalau kebablasan gimana bu? Katanya. Gak ada kebablasan, ini wajib. Kataku. Begitulah yang terjadi malam itu. Aku dan Tono bereksperimen mencari pengalaman baru. Semua yang diceritakan Mbak Yanti emang benar adanya. Emang mantep banget. Aku pun jadi seperti bersayap, dan bisa terbang tinggi. Oh, tertanya Mas Bimo itu lemah banget ya, makanya aku gak bisa halim. Begitu kata hatiku setelah tahu perbandingannya. Bodinya emang krempeng, tapi mesinnya super jumbo jet tiada tanding. Makin lama makin tinggi terbang, gak ada kata ngeluh, atau komplain apapun. Aku benar-benar bisa nyampe ke awan,
dan berkali-kali bisa menggapai bintang. Duh, ternyata kayak gini pilot yang asli itu bisa nerbangin pesawat dengan tenang, gak seperti Mas Bimo, pilot abal-abal. Kata dalam hatiku. Akhirnya, bisa take off dan landing berkali-kali. Aku terus dibawanya menuju angkasa nan indah damai sentosa. Tapi aku emang egois, sok mau menangnya sendiri, mentang-mentang majikan bisa nyuruh semaunya, hingga melihat Tono yang gelingzengan sendiri aku tak mau peduli. Aku tetap saja memberi peringatan agar tetap menjaga komitmen. Tapi sayangnya, pada penerbangan SEZI terakhir, Tono tak mampu lagi untuk mengendalikan pesawat, dan tanpa kontrol, pesawat pun menukik, ngeluarin bahan bakarnya di dalam. Maaf Bu, Tono gak bisa lagi nahan goncangan, dan tiba-tiba merucut begitu aja. Terus gimana Bu? Apa perlu diulang take off dari awal lagi? Katanya kebingungan. Hadoh, gimana sih tadi kan udah aku bilang, masak lupa begitu aja. Kataku sok gak mau nerima kenyataan. Padahal aslinya, dalam hatiku begitu bangganya, karena ada Zen Zazi yang luar biasa. Ya udah. Tapi jangan diulangi lagi ya. Harus hati-hati dong. Kataku juga keperucut. Emang, apa akan ada kelanjutannya Bu? Tanya Tono sambil tersenyum. Hus, kamu jangan banyak ngarep ya, kecuali aku yang ngasih tahu, dong Pora. Kataku sok tegas. Iya Bu, maaf, Tono cuma gurau aja. Tono siap nunggu tugas dari ibu kok. Katanya. Dan sejak itu, aku sering nunggu Mas Bimo ada tugas keluar kota. Diam-diam, rupanya aku sudah masuk stadium tuman. Seminggu saja Mas Bimo gak keluar kota, aku mesti gelisah. Apalagi dibayang-bayangin wajah Mbak Yanti yang bisa mengambil alih sewaktu-waktu. Kamu jangan sekali-kali sama Mbak Yanti lagi ya Ton, kalau ketahuan akan tanggung resikonya. Pesanku anti-anti. Ya gak lah Bu, aku juga gak mau turun kelas lah Bu. Masak dari naik pesawat jadi naik truk. Gitu kata Tono yang bikin aku tertawa. Yah, namanya aja laki-laki dan perempuan. Kalau keseringan lama-lama bisa halim juga. Begitu pula yang terjadi pada diriku. Setelah 3 bulan, kini ada perubahan besar pada diriku. Sebab secara diam-diam aku periksa ke dokter, dan hasil lab menunjukkan aku positif. Aku yakin, ini adalah hasil karya dari Tono. Sebab kalau ngandalin Mas Bimo, gak bakalan dapat apa-apa. Anehnya, setelah dengar berita ini, Mas Bimo senang dan bahagia sekali. Mungkin ia berpikir, kalau ia benar-benar seorang laki-laki. Padahal nol putul. Setelah itu, Mbak Yanti aku nikahkan sama Tono, dan aku yang nanggung semua biaya pernikahannya. Maka semuanya jadi beres. Rumah tanggaku terselamatkan, tetap bersama Mas Bimo. Aku ikhlas melihat Mbak Yanti dan Tono hidup bahagia. Yang penting aku sudah punya anak, yang akan menjadi penerus kelak. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.